Makanya yang mengaku para habaib, yang mengaku para guru, yang mengaku para kiai, yang mengaku sebagai mursyid, jangan kalian sombong dengan kehabaiban, dengan keguruan, dengan apapun gelar yang kalian dapatkan. Karena hamba dan makhluk ini bukan memandang kita sebagai manusia. Kita dimuliakan itu karena ada sisi Rasulullahnya di dalamnya. Berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun bahkan kita sebagai mulianya jadi umat itu karena Rasulullah, bukan karena siapa-siapa. Karena ada sisi Rasulullah. Jadi dibanggakannya itu kita jangan merasa bangga, jangan sok mau tinggi, mau melambung. Kita kembalikan kepada sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya kita itu belajar tentang sisi Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nur lil wujud fil haqaiq wa ma'rifatih. Apa itu maksudnya? Kalau semua manusia hambanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memandang kepada hakikat wujud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, niscaya semuanya itu perintah daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mempunyai tanggung jawab semuanya daripada sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat nih jangan diserahkan kepada guru saja, kepada para habaib saja, kepada para syekh saja. Kita masukkan semuanya di situ. Kita punya tanggung jawab. Kita ini penerus daripada penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita senangkan, kita banggakan, kita bahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sakit nih, dicucuk duri, tercucuk duri sakit, separohnya itu sakitnya ke Rasulullah. Separohnya saja kita merasakan sakit ini, separohnya ke Rasulullah. Masa rasa sakit saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menampung semua alam, semua dunia, bahkan dan jin dan manusia. Kok kita sedikit pun ingin membahagiakan Rasulullah, tidak ada pengorbanannya sama sekali. Kenapa kalau kita yang dihinakan, kita yang dicaci, kita yang dimaki, kita itu merasa dihina, merasa direndahkan? Tapi kalau sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita amalkan dalam diri kita tidak pernah cemburu di situ. Kenapa? Semestinya kita itu lebih cemburu, lebih sakit hati, lebih merasa terhina kalau tidak teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari wujud daripada amaliyah penerus perjuangan Rasulullah. Itu yang malu sebenarnya. Kalau seseorang itu mandang ke situnya semua, oh Masya Allah, ini Rasulullah ini, yang saya pandang ini Rasulullah. Kalau orang belajar Nur Muhammad itu jangan di covernya saja, tembuskan. Ajari umat ini cerdas. Bagaimana mengajarkan umat ini cerdas? Jangan pandang sisi habibnya saja, jangan pandang sisi kiainya saja, jangan pandang sisi gurunya saja. Tembuskan kepada Rasulullah. Berkat habaib saya bisa memandang Rasulullah. Berkat para ulama saya bisa memandang Rasulullah. Berkat para kiai, para guru, para ustadz, para pengajar, saya bisa tembus memandang kepada Rasulullah. Sehingga saya bisa memahami dua kalimat syahadat yang saya ikrarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tembuskan itu semua. Jangan sekedar di habibnya saja, di gurunya saja. Itu yang dinamakan apa? Subhanaka fakina adzabannar. Itu kita telah tertipu di situ dah. Kita seakan-akan menyucikan Allah, seakan-akan taat dan ibadah kepada Allah, tapi justru tanpa kita sadari fakina adzabannar, benar kita terjerumus dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari itu. Jangan di situ, di cover, tembuskan ke Rasulullah. Mandang Habib, tembuskan ke Rasulullah. Mandang guru, tembuskan ke Rasulullah. Mandang kiai, tembuskan ke Rasulullah. Mandang siapapun, hatta iblis sekalipun, kalau dipandang dengan pandangan wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan indah. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Itu yang disebut akhlak. Akhlak dan rahmatan lil alamin itu bukan pada sisi jasad dan dohirianya, tapi kolbu kita. Di kolbu ini kiblat sejatinya bagi setiap jasad siapapun. Makanya kalau hati kita ini ada habib, ada guru, ada kiai, itu syirik namanya. Di sini hanya ada Allah dan Rasulnya. Kalau sebagai torik silahkan, tapi jangan di situ saja. Tembuskan kepada Rasulullah SAW. Niscaya amanlah kita semua. Tidak ada pertengkaran lagi, tidak ada atas bawahnya lagi. Kalau mandang sisi Rasulullah, mau ditaruh di luar tidak apa-apa, mau ditaruh di dalam tidak apa-apa. Soalnya ada kemarin tuh pernah menghadiri satu acara nih, mentang-mentang nih ada seorang guru nih dua seorang guru dikasih suguhan yang pertama. Karena yang dianggap dirinya paling mulia ini disuguhi yang nomor 2, dia itu pergi, pulang dia, angkuh.
Masya Allah ya kita. Begitukah Rasulullah mengajarkan? Rasulullah SAW itu pernah diundang loh. Bahkan Rasulullah itu pernah diundang, beliau itu tidak langsung masuk. Diam beliau itu di bawah pohon. Pernah dengar enggak sirahnya itu? Sirahnya bahwa Rasulullah SAW itu diundang, Rasulullah itu tidak masuk kalau belum dipersilahkan. Beliau menunggu di bawah pohon, berpanas-panasan di situ. Tidak apa-apa Rasulullah. Kok kita hanya sebagai umatnya ini tidak rela? Itu yang kita sesali itu di situ, yang kita sakit hati itu di situ. Mementingkan kepribadian kita daripada mementingkan dua kalimat syahadat. Kalau bagi orang awam siapa yang mau bicara kan? Sebagai penyampai guru ini loh yang paling berbahaya sama sekali. Mereka tidak menembuskan kepada Rasulullah, terhijab oleh hawa nafsunya. Jadi laulaka ma khalaqta aflak itu sudah tiada dah. Tidak ada lagi dalam dirinya. Yang disebut Muhammadur Rasulullah itu sudah tidak ada. Jadi dirinya menganggap dirinya inilah Rasulullah sebagai penyampai. Jadi orang-orang, murid-murid, semua jamaah, semua orang, masyarakat, jiran kita harus memuliakan kita. Kalau bagi orang silahkan, bagi diri kita nih haram ingin menganggap seperti itu. Haram itu seperti itu. Menganggap diri ini mulia nih haram hukumnya. Masih ingat kan semalam di situ? Nih Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di sini nih. Di sini dan di akal kita boleh ada guru, boleh ada habib, boleh ada mursyid, boleh ada siapapun. Tapi di sini hanya Allah dan Rasulnya. Jangan sampai masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke sini, jangankan yang bodoh, yang alim akan tertipu.